Senang sekali saya diberikan kesempatan. Pada kali ini saya akan berbicara seputar menemukan ide dari fenomena ya. Sebetulnya di masa pandemi ini kita ada tantangan sekaligus ada berkah ya, karena banyak sekali hal-hal yang baru ya. Hal-hal yang baru, mungkin teman-teman yang basic ilmunya sosial atau humaniora itu juga, oh bagaimana sih perilaku manusia ketika perilaku seseorang atau masyarakat ketika eh, dihadapkan pada situasi pandemi begitu kan, yang berasal dari disiplin ilmu kesehatan, yang berasal dari disiplin teknik, tentu punya perspektifnya ya, punya perspektifnya masing-masing. Kalau di barangkali di teknik gitu, mungkin alat apa yang kemudian bisa membantu dalam yang aplikatif terhadap masyarakat ketika ketika menghadapi pandemi ini. Jadi menurut saya sangat sangat memungkinkan kita belajar menemukan ide dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Justru karena keberkahan pandemi ini, jadi mumpung pandemi, ide-idenya ya banyak sekali ide-ide baru, gagasan-gagasan penelitian baru yang barangkali bisa muncul ya, muncul menginspirasi buat adik-adik mahasiswa di UNS. Oke, ini saya akan tampilkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, saya banyak penelitiannya itu seputar relasi sosial keluarga. Kebetulan beberapa artikel saya ya masih berproses karena yang seputar politik masih cukup banyak yang berproses, belum publish begitu. Jadi bahasan saya barangkali nanti ketika menyampaikan kemungkinan mungkin kalau ada disiplin ilmu teknik, ya, teman-teman mungkin perlu untuk menyesuaikan dengan konteksnya ya, karena mungkin saya akan lebih menyoroti dinamika yang seputar manusia, relasi sosial gitu ya. Seperti yang teknik mungkin perlu untuk mengkontekstualisasikan gitu ya yang ada di kehidupan teman-teman ya. Kalau saya seringnya berinteraksi dengan manusia, Mbak Fadli kiranya juga terkait manusia, mungkin beberapa yang prodi dari teknik kan lebih sering dengan berinteraksi dengan alat begitu ya. Kira-kira apa yang kontekstual begitu. Nah, ini beberapa ya, saya lahir tahun 92, jadi sekarang usia berapa ini? Usia 29 tahun gitu. Kalau di kampus saya dipanggil Mas Zulfa kadang-kadang, tapi ada juga yang panggil saya dengan Pak Zulfa. Jadi monggo saja teman-teman, kalau mau manggil saya Mas oke, kalau manggil Pak juga oke begitu ya. Baik, disiplin ilmu tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator. Nah, ini ketika kita berbicara untuk menggali ide atau menemukan ide berdasarkan fenomena, itu ada satu kisah menarik ya. Jadi kisah Zen, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah ini. Jadi suatu ketika ada seorang profesor, seorang dosen itu menemui seorang penganut aliran Zen ya, Nan-in namanya. Nah, itu suatu ketika dia datang ke Nan-in ya untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh pengalaman, untuk mencari tahu apa itu Zen begitu. Suatu ketika profesor ini datang ke rumahnya Nan-in untuk belajar ya, belajar banyak terkait dengan Zen, sebuah aliran dari Buddha Mahayana ya, teman-teman dapat mengenalnya. Di meditasi, teman-teman mungkin kenal dengan meditasi. Kalau di Jawa itu bisa masuk ke namanya semedi ya. Untuk memperoleh ketenangan kita ada semedi, atau dalam bahasa psikologinya mungkin meditasi ya. Meditasi. Nah, meditasi ini si profesor tadi ingin belajar ya, belajar dari Nabi. Sampai di rumahnya kebetulan mereka duduk itu saling berhadapan satu sama lain. Kemudian profesor ini cerita ya. Profesor ini cerita, jadi cerita terkait dengan apa yang sudah dia ketahui ya. Sudah dia ketahui terkait dengan Zen. Ya, namanya profesor, namanya seorang akademisi, tentu belajar ya, baca. Mungkin teman-teman di sini juga
sudah semester mungkin semester atas bacanya udah banyak gitu ya daripada mungkin ada di kelasnya. Tapi mahasiswa baru jangan dianggap remeh juga karena bacanya juga mungkin banyak ya. Nah, suatu ketika niatnya profesor ini ingin untuk belajar ya, belajar cari tahu terkait dengan ke Nanin, guru Nanin. Nah, sampai tadi duduk beradab tadi, ternyata profesor ini cerita panjang lebar ya, cerita panjang lebar apa yang sudah dia ketahui terkait dengan Zen. Zen itu bla 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 panjang lebar diceritakan. Kemudian guru Nanin ini meletakkan cangkir, 2 buah cangkir. Satu di hadapan profesor itu, satu di hadapannya. Kemudian Nanin kemudian menuangkan dari teko itu sampai penuh gitu ya. Dituangkan sampai penuh. Nah, kemudian profesor ini diam saja gitu ya, diam saja. Dia mengamati apa yang guru Nanin ini ajarkan gitu. Kemudian kok lama sekali sampai tumpahnya udah nggak kira-kira ya. Tumpahnya sudah banyak sekali. Nah, kemudian karena nggak tahan ya, profesor ini tanya kepada guru Nanin, airnya sudah tumpah, kenapa masih kamu tuangkan gitu. Nah, kemudian guru Nain bilang bahwa ya ini adalah satu kondisi ketika seorang butuh pengetahuan tapi lupa untuk mengosongkan ya, mengosongkan cangkirnya sehingga dia penuh. Dia penuh tanpa terkira sehingga tidak ada air itu tumpah tidak masuk gitu ya. Artinya pengetahuan apa yang dia baca, apa yang dia lihat akhirnya tumpah. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita ingin menggali penelitian. Ini pelajaran dari kisah ini adalah ketika kita ingin menggali pengetahuan, kita ingin membaca fenomena yang ada di sekitar kita, gitu ya. Itu kita butuh satu kelegaan ya, butuh kelapangan. Kelapangan apa? Kelapangan untuk mengosongkan sedikit cangkir kita, lebih banyak lebih bagus. Mengosongkan itu bukan dalam artian kita membuang pengetahuan, bukan ya. Tapi adalah kesediaan kita untuk terbuka dengan fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kita sudah terlalu banyak baca, oke, banyak baca bagus. Tapi ketika kita mau sensitif terhadap isu-isu atau fenomena-fenomena di sekitar kita, kita butuh satu legowo itu ya, legowo untuk mengosongkan dulu ya, mengosongkan dulu pengetahuan kita dan kita membaca fenomena itu yang ada di sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah COVID ini ya. Sebenarnya COVID ini seperti yang saya katakan tadi di awal, ini satu sisi mungkin ada sisi negatifnya, tapi kita bisa melihat juga sisi positifnya. Ternyata banyak sekali penelitian itu berangkat dari fenomena-fenomena COVID dan itu akan semakin termudahkan sebetulnya. Misalnya literatur review, penelitian literatur review itu makin lama makin banyak juga. Di psikologi mulai banyak. Kalau di psikologi Undip ya, itu trennya juga sudah mulai meningkat untuk dilakukan. Dulu nggak ada, adik-adik mahasiswa itu kurang kenal dengan literatur review, gimana cara buatnya. Sekarang mereka sudah mulai belajar ya, sudah mulai belajar untuk belajar literatur review dan mulai ada penelitian-penelitian di kampus psikologi Undip itu sudah mulai kenal adanya literatur review. Ini kan berarti berkah ya, berkah dari COVID ini, kondisi COVID ini. Kemudian banyak juga penelitian-penelitian yang sebetulnya memudahkan, nanti mungkin akan dibahas oleh Mas Syaiful, penelitian-penelitian sebelumnya itu kan memudahkan seorang peneliti, teman-teman mahasiswa untuk cari gap research, ya, gap penelitiannya. Karena memang ada satu kondisi baru, kondisi sebelum COVID seperti ini nih gitu ya. Kemudian setelah COVID ada fenomena-fenomena baru begitu. Jadi itulah, jadi ketika kita ingin mencari ide dari fenomena, berarti salah satu hal yang dibutuhkan oleh teman-teman semua adalah mengosongkan cangkir kepala kita ini, banyak sekali pengetahuan, coba kita simpan dulu ya. Simpan itu bukan dibuang ya. Kata Pak Zulfa harus dikosongkan, berarti pengetahuan saya dihilangkan, bukan gitu ya.
Jadi ketika kita mau belanja masalah dari masyarakat sekitar kita atau dari keluarga kita bahkan dari keluarga kita gitu kan, kita butuh untuk kalau dalam bahasa kualitatif fenomenologis itu di bracketing ya, di epoke ya, menyimpan dulu, mengurung dulu pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, kemudian kita lebih fresh ketika mau membaca satu fenomena yang ada di sekitar kita, di masyarakat, RT RW, masyarakat luas gitu ya, maupun di keluarga gitu ya. Kebetulan saya sedang bimbing ini dosen KKN di Undip sana. Jadi mahasiswa itu di pandemi ini agak pro kontra juga sih kalau mau KKN karena kondisinya sedang pandemi. Saya punya satu kelompok, saya punya 40 mahasiswa KKN, 2 diantaranya itu ditempatkan di salah satu kelurahan dan dia ditolak gitu, sehingga harus bergabung dengan kelurahan lain. Nah, ketika penelitian, teman-teman mungkin ada yang melakukan KKN juga. Ketika melakukan KKN ya kita butuh untuk mengurung dulu pengetahuan kita belanja masalah dari masyarakat, kira-kira masyarakat itu butuhnya apa ya gitu ya. Kira-kira masalah yang di masyarakat apa ya gitu ya. Oh, misalnya ketidakdisiplinan dalam penggunaan 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak misalnya. Itu kan dapat kita pahami ketika kita mengosongkan cawan kita tadi, cangkir kita tadi, sehingga kita ternyata di sekitar kita ada juga problem-problem terkait dengan hal itu, terkait dengan kedisiplinan, berlaku disiplin. Bagaimana relasi pertetanggaannya barangkali juga menarik. Jadi pesan saya kepada mahasiswa KKN itu salah satunya adalah ya teman-teman silahkan bertanya gitu ya, bertanya ke masyarakat, ke Pak RT, Pak RW bahkan ya, ke problemnya apa ya di kelurahan ini. Sehingga kita tidak berasumsi ya, kita tidak berasumsi ini masalah bahwa di sini ada masalah tapi ternyata di lapangan nggak ada gitu. Nanti kita bingung sendiri ya. Jadi perlu kita untuk mengosongkan bersedia untuk mengosongkan pengetahuan kita yang bagus, sudah baca bagus, tapi ketika kita mau membaca fenomena itu tadi yang dibutuhkan ya. Pelajaran dari kisah Zen itu adalah kesediaan untuk mengosongkan ruang kita untuk bisa menangkap itu. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, fenomena itu apa? Fenomena itu kemarin waktu saya tanya ke Bu Fajri Kirana ya, Mbak Kiki gitu ya. Kira-kira yang dimaksud fenomena itu apa? Oh, peristiwa. Baiklah gitu ya. Karena dalam di perspektif fenomenologi, fenomena itu adalah bukan yang di luar tapi yang ada di dalam kita. Jadi kita menyelidiki kesadaran seseorang terkait dengan satu peristiwa atau satu pengalaman hidup gitu ya. Oh, ternyata yang dimaksud adalah fenomena yang lazim dipahami seorang. Oh, fenomena dari luar, berarti dari masyarakat. Baiklah, itu berarti jadi satu kesepakatan saya ketika menyampaikan ini, berarti yang dimaksud fenomena adalah terkait dengan apa yang ada di masyarakat gitu ya. Masalahnya banyak sebetulnya kita bisa gali di tengah pandemi ini ya. Di antaranya misalnya tadi kedisiplinan pakai masker, berlaku jaga jarak gitu ya. Bahkan mungkin ketika teman-teman punya adik barangkali masih sekolah ya, sekolah SD itu sekarang sedang ini ya, belajar dari rumah, PJJ. Nah, PJJ itu menarik teman-teman kalau teman-teman mau mengulik dengan disiplin ilmu masing-masing ya, barangkali yang sosial misalnya, yang pendidikan misalnya, atau psikolog pun juga bisa saya rasa. Ketika belajar dari rumah itu bagaimana motivasinya ya, motivasi siswa ketika belajar dari rumah, atau lihat dari perspektif orang tuanya juga bisa. Jadi misalnya dari orang tuanya, jadi banyak sekali keluhan-keluhan ya, mendengar keluhan-keluhan ibu-ibu anak yang punya putra SD itu menarik juga ya. Jadi ternyata jadi guru itu susah loh Mas, karena lo tripon gitu. Karena
selama PJJ hampir 1,5 tahun ini, itu ternyata orang tua menjadi guru ya, didorong untuk menjadi guru. Jadi menjadi guru bagi putra-putrinya, karena mungkin penggunaan gawai dan sebagainya itu mungkin yang kelas 4, 5, 6 sudah oke lah, mereka sudah ngerti cara main gadget, tapi yang si anak-anak barangkali taunya cuma Mobile Legends misalnya. Yang dia tahu cuma main, tapi bagaimana menggunakan gawai ini sebagai alat untuk belajar ini kan masih menjadi PR ya. Jadi PR. Belum lagi misalnya, ini saya kasih beberapa contoh ya, barangkali teman-teman relate sama apa yang saya bicarakan nanti. Termasuk juga bagaimana ketika orang tua tidak memiliki gawai lebih dari satu gitu misalnya ya. Jadi gawainya itu dipakai orang tua juga, kebutuhan orang tua bagaimana ya. Jadi siswanya itu ya otomatis dia akan mengerjakan ketika orang tuanya sudah pulang, atau kalau enggak orang tuanya udah capek sekali, akhirnya yang mengerjakan pekerjaan di orang tua gitu kan, ada fenomena semacam itu. Barangkali teman-teman tertarik dengan fenomena itu, monggo saja ya. Kemudian bicara seputar rumah itu juga banyak sebetulnya. Apa misalnya dinamika orang tua anak barangkali ya. Bagaimana relasi orang tua anak atau bagaimana relasi suami istri misalnya ketika dihadapkan pada suatu kondisi pandemi ini. Bagaimana relasi pertetanggaannya ya. Bagaimana relasi dengan tetangga-tetangganya gitu ya. Yang awalnya dulu sering salaman dan sebagainya, sekarang sudah enggak. Ya itu mungkin bisa diangkat juga ya. Mungkin yang teknik barangkali bagaimana alat yang tepat ya ketika di tempat-tempat umum di sekitar perumahan kan biasanya ada masjid. Nah kemarin salah satu mahasiswa saya itu bikin, ini KKN ya, ini bikin alat ya untuk bagaimana memudahkan warga kompleks itu untuk bisa cuci tangan tapi tidak menyentuh, akhirnya buat alat yang pakai sensor gitu ya. Jadi tidak perlu dipencet tapi pakai sensor aja sudah bisa gitu. Atau dengan pijakan kaki gitu ya. Jadi dari situ muncul inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak pernah ya. Saya membimbing KKN 6 periode itu tidak ada semacam itu gitu. Kemudian dengan pandemi akhirnya muncul kreativitas mahasiswa ya. Muncul membuat satu inovasi bagaimana mengkreasikan agar alat ini tanpa dipencet pakai tangan dia bisa mengeluarkan sabun gitu. Dulu nggak ada. Saya KKN beberapa tahun sebelumnya tidak ada inovasi semacam itu. Nah, akhirnya kan pandemi juga yang kemudian mengakselerasi perkembangan teknologi, kemudian perkembangan dan sebagainya, banyak sekali ya yang kita bisa dapat. Mungkin mahasiswa komunikasi bisa soroti seputar ini juga, hoax ya. Bagaimana dinamika hoax itu ketika masa pandemi ini, karena bagaimanapun juga akses masyarakat itu beralih dari yang interaksi langsung kemudian secara gawai, orang akan semakin latah dengan gawainya begitu kan. Nah itu mungkin barangkali bisa jadi salah satu alternatif. Nah itu saya rasa teman-teman di sini semua mahasiswa UNS, mahasiswa yang luar biasa ya, karena UNS bukan kampus yang sembarangan, termasuk kampus yang teratas. Saya rasa pengetahuan sudah banyak. Nah itu menunjukkan fenomena yang ada di saya ya. Artinya saya tadi sedang menunjukkan fenomena yang ada di kepala saya terkait dengan kondisi pandemi ini. Barangkali teman-teman yang berasal dari prodi lain punya sensitivitas yang berbeda. Fenomena itu apa sih? Apa yang muncul dari kesadaran seseorang? Berarti selama tadi saya berbicara mungkin 5 menit tadi, membicarakan seputar COVID tadi, berarti itulah kemudian fenomena yang muncul dalam kepala saya. Nah, teman-teman yang dari disiplin ilmu lain mungkin lebih sensitif terhadap itu. Mungkin Pak Zulfa tadi nggak bicarain ini nih, berarti kan itu menunjukkan bahwa disiplin ilmu itu akan mempengaruhi isi kepala kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita sensitif terhadap fenomena itu. Nah, saya sebatas itu. Mungkin teman-teman yang dari disiplin ilmu lain, kesehatan ya, kesehatan di medis barangkali kedokteran, mungkin ada perspektif lain. Atau dari jurusan apa ya, mungkin pangan ya, pangan pertanian barangkali ada
Nah itu juga beda. Pak Subah tadi nggak bicara seputar bagaimana kemudian ketahanan pangan di suatu kota ketika membuat SBB misalnya. Nah itu kan jadi satu 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 contoh tersendiri ya bagaimana ternyata kita punya kemampuan ya kesadaran kita ya terbatas pada pengetahuan kita. Nah teman-teman yang berasal dari prodi lain barangkali punya gagasan terkait dengan hal yang lain yang belum saya singgung tadi ya. Mungkin yang sudah saya paparkan yang beberapa prodi yang mungkin relate dengan apa yang saya sampaikan mungkin bisa langsung ya bisa langsung terbantu untuk itu. Tapi yang prodi lain kok belum singgung, wah ini berarti kesempatan juga untuk menggali ya. Jadi kita sebagai calon peneliti, mungkin teman-teman yang mau skripsi, ini kita tadi mencoba untuk aware terhadap lingkungan sekitar kita. Dan salah satunya adalah tadi kita coba untuk fresh apa yang di sekitar kita gitu ya. Banyak beberapa penelitian saya itu juga basicnya dari yang kualitatif murni yang pakai wawancara, saya kemudian karena pandemi ini lebih mengarah ke metode yang pakai survei ya. Saya sebelumnya jarang pakai survei, tapi karena akselerasi pandemi saya juga mencoba menginovasikan itu. Nah, misal teman-teman tertarik pada jenis-jenis penelitian penelitian kualitatif ya, yang basisnya adalah wawancara, barangkali yang bisa saya sarankan adalah itu tadi juga sama dengan apa yang di kisah Zen ya. Zen itu kalau teman-teman mau pakai penelitian yang pakai wawancara ini mungkin sangat bermanfaat. Jadi salah satu keterampilannya adalah untuk mengurung persepsi kita. Ketika kita mau wawancarai misalnya guru yang mengajar PJJ tadi ya, itu kita butuh untuk itu teman-teman semua. Jadi butuh untuk mengosongkan dulu. Oke, teman-teman pinter, tapi ketika kita sedang berhadapan orang, ketika sedang melakukan wawancara nanti ke depan, itu butuh untuk itu, untuk bracketing atau epoke ya, mengurung persepsi, mengurung asumsi, mengurung pengetahuan bahkan. Jadi ketika kita wawancara sama orang ini, sama bu guru atau wawancara sama orang tua yang punya anak sedang PJJ gitu, fresh sekali karena banyak pengetahuan yang bisa kita serap gitu. Next ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah menyadari keberadaan fenomena tadi yang sempat saya singgung. Ya, kita menyadari fenomena itu dari mana gitu ya. Sebenarnya kita selalu dihadapkan dengan fenomena yang ada di masyarakat kita. Cuma tadi karena kita mungkin banyak baca, akhirnya kita kurang melihat itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengamati secara langsung ya. Mengamati secara langsung di sekitar teman-teman itu apa ya. Ya, sekitar teman-teman itu ada apa aja gitu kan. Bisa mengamati secara langsung, artinya belajarnya langsung ya, melihat dari sekitar kita misalnya. Ada juga dengan baca berita ya. Beberapa orang akan menemukan inspirasi ketika baca berita. Jadi selain kita mengamati tetangga kita barangkali ya, tetangga kita, mengamati orang tua kita, mengamati lingkungan perumahan kita gitu kan. Kita juga bisa baca berita ya. Baca berita juga bisa. Jadi kita membaca berita yang media cetak ataupun online kan teman-teman tidak asing dengan gawai ya. Itu tidak asing dengan gawai, teman-teman tinggal buka aja di Instagram sudah banyak sekali beritanya. Di Line ya, di Line itu banyak sekali berita-berita yang mungkin menjadi menarik ya. Misalnya kalau di pandemi ini ya, pandemi ini lumayan berefek juga. Salah satu hal yang jadi tantangan adalah stres. Biasanya mahasiswa itu stres ya. Kemarin saya lakukan penelitian sama anak-anak, mahasiswa saya di mata kuliah teknologi informasi dan pembelajaran ya. Itu kami melakukan mini riset, jadi ada 10 kelompok ya, 10 penelitian gitu. Nah, semester 6, kalau semester 4 itu kemarin saya penelitian mini riset juga. Jadi di kelas itu saya misalnya taruhlah 3 pertemuan akhir itu selalu paparan ya, diseminasi mini riset biasanya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 10 katakan itu isinya presentasi materi semua.
nanti pertemuan ke-11, 12, 13, 14 gitu ya. Katakanlah 4 sampai 3 sampai 4 pertemuan terakhir itu isinya lebih banyak memaparkan hasil mini riset ya. Nah, termasuk diantaranya itu di salah satu temuannya adalah yang paling bikin membuat mahasiswa tertekan selama pandemi ini, pertama karena ini ya lebih banyak hal-hal teknis misalnya jaringan ya teman-teman, pasti di sini pakai jaringan, udah listriknya mati ya piye gitu kan, listriknya, kemudian device-nya, kemudian kuotanya itu juga lumayan menyedot ya, jadi beberapa teman mungkin beralih dari kuota ke jaringan wifi misalnya, itu juga terjadi. Jadi yang pertama itu masalah teknis ya, masalah teknis, kemudian masalah-masalah seputar psikologis juga menyertai ya. Itu yang problem utamanya di masalah teknis, baru kemudian psikologis, kemudian masalah-masalah lingkungan ya, masalah lingkungan biasanya kalau lagi kuliah itu ada distraksi suara ya, distraksi suara dan sebagainya. Ketika lagi presentasi lagi presentasi kemudian suara ayam, suara suara kucing, suara kucing mending ya, biasanya seringnya ayam, kemudian lembu misalnya ada juga kayak gitu. Jadi itu yang mungkin jadi satu distraksi tersendiri buat teman-teman mahasiswa ketika kuliah. Nah, tadi kembali ke baca berita ya. Jadi dengan adanya gawai ini sebenarnya teman-teman terbantu juga cari kira-kira apa yang menarik ya. Oh, distraksi selama kuliah misalnya barangkali jadi di deskripsi teman-teman monggo gitu ya. Jadi apa aja yang membuat mahasiswa kurang nyaman misalnya ya, jadi kurang nyaman selama pandemi ini gitu ya, itu bisa jadi baca berita yang ini apa ya, misalnya kasus mahasiswa stres terus dia nggak bisa lakukan coping, biasanya beberapa kemarin saya baca berita seputar bunuh diri ya, self injury, menyakiti diri sendiri kemudian sampai pada satu level untuk bunuh diri, itu juga banyak. Jadi kita bisa lihat dari fenomena sekitar kita, artinya secara langsung kita lihat di sekitar kita ada apa aja, dan juga dari baca berita ya, baca berita. Nah, kemudian yang ketiga ada juga yang dengan passionnya, biasanya tadi seperti yang saya katakan tadi, passion kita di mana? Oh, di masalah hal yang seputar relasi, maka kita akan lebih 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 cocok dengan ide kita itu akan berkembang ketika sesuai dengan passion kita ya. Ini nanti ada kaitannya sama konsistensi. Biasanya kalau seorang mahasiswa itu nggak cocok dengan ide penelitiannya, mungkin karena dia nggak mungkin kalian itu perlu dipersiapkan, skripsi itu perlu dipersiapkan jauh hari itu dalam rangka itu kita menguji kira-kira skripsi kita ini benar-benar kita ada passion nggak di situ gitu, termasuk diuji juga. Jadi memeriksa apakah ini sesuai dengan passion saya atau enggak, itu jadi hal yang penting. Nanti kaitannya juga perlu berdiskusi dengan minat riset dosen sebetulnya. Jadi kadang-kadang ada Bapak Ibu dosen yang memang lebih nyaman ketika melakukan penelitian di bidang itu gitu. Jadi teman-teman punya passion tersendiri, punya ide skripsi, kemudian tadi disesuaikan juga dengan minat risetnya Bapak Ibu dosen ya. Itu yang jadi tantangan juga, karena berarti apa PR-nya sekarang teman-teman kira-kira nanti bakal ngelamar dosen siapa nih gitu ya. Nah, itu perlu teman-teman catat tuh di kertas, kira-kira Pak dosen ini ya, tadi dicontohkan oleh Ibu misalnya tadi, cari di Google Scholar, Bapak ini track record penelitiannya apa ya. Nah, itu cocok tuh ya. Nah, teman-teman silahkan di sini nggak jadi PR ya. Nggak jadi PR untuk disampaikan ke saya, tapi disampaikan di hati masing-masing ya. Nanti teman-teman silahkan buka website masing-masing, prodinya masing-masing. Nanti di situ dicari Bapak ini atau Ibu ini, Bu dosen ini minat penelitiannya apa, track record penelitiannya apa, clue-nya tadi apa, Google Scholar juga bisa dimanfaatkan. Jadi Google Cendekia itu teman-teman silahkan tuliskan nama Bapak Ibu dosen yang ingin dituju. Nah, biasanya di situ ada track record penelitian beliau. Nah, itu bisa jadi juga ya. Dipastikan passion teman-teman nyambung ya. Nyambung dengan dosen yang kira-kira akan dilamar.
beberapa bapak ibu dosen seperti itu, walaupun ada juga beberapa bapak ibu dosen yang memang itulah semua tema oke lah gitu kan. Dari saya dulu waktu S1 tahun 2000 berapa 2013 saya satunya skripsi itu, kebetulan saya dapat dosen, saya cari waktu sempro ya, seminar proposal itu kurang, dulu saya S1 penelitian terkait dengan nasionalisme saya. Jadi ngomongin nasionalisme, memang nasionalisme itu salah satu topik di psikologi yang memang tidak terlalu banyak yang nyentuh gitu. Kemudian sama dosen sempro saya gini, Jul, kalau kamu tetap mau ngangkat tema ini, kamu nggak akan lulus karena penelitian sebelumnya itu ya relatif jarang gitu. Khususnya di topik penelitian saya dulu subjek penelitian saya di UNS juga. Jadi saya meneliti nasionalisme pada presiden mahasiswa, jadi presmanya BEM di UNS ya. Dulu waktu itu presiden BEM-nya namanya saya agak lupa ya, presiden BEM-nya Mas Toma ya, waktu itu Mas Toma Patriotama itu beliau jadi salah satu subjek penelitian saya, mungkin Mbak Fajri Kirana kenal atau enggak. Ya itu tahun 13-an sih, berarti adik kelas ya. Kemudian ada juga di BEM UGM, BEM UNES sama BEM Undip itu. Jadi meneliti nasionalisme itu gitu. Sama dosen sempro saya itu, kalau kamu meneliti ini nggak lulus. Kemudian saya diam-diam tidak diam-diam juga sih, udah matur sama dosen sempro saya kalau nggak apa-apa Bu, nanti saya lanjutkan dengan Pak ini gitu. Memang saya dari sebelum masuk ke skripsi biasanya perlu juga teman-teman juga ya, ketika skripsi barangkali punya dosen yang dekat, barangkali ini juga menjadi salah satu langkah yang bagus ya, dekat dengan dosen yang kita akan tuju. Jadi selain kita ada pendekatan secara keilmuan ya, tahu minat risetnya, barangkali yang penting itu tadi, kedekatan secara interpersonal dengan dosen tersebut. Jadi kita akan nanti, kita punya ide ini, kita diskusikan terlebih dahulu sebelum skripsi itu dimulai. Skripsi biasanya kalau skripsi itu mungkin di semester 7 ya. Semester 7 berarti mungkin mulai semester 5 atau semester 6 itu udah mulai pendekatan secara interpersonal dengan beliau-beliau ya. Itu akan lebih mudah. Jadi kita ada pembicaraan yang interpersonal, jadi ada kedekatan di situ. Nah, itu penting juga ya. Di buat diskusi dengan dosen yang kira-kira nanti akan kita lamar ya. Kita perlu kenal juga. Alhamdulillah saya S1 itu tiga tahun 5 bulan saya. 3 tahun 5 bulan 5 hari. Kemudian saya punya mahasiswa namanya Mas Hikam ya. Namanya Hikam. Hikam itu angkatan 2016. Teman-teman pasti nggak tahu siapa Hikam gitu. Tapi Hikam itu lumayan dekat dengan saya. Jadi dia manggil saya itu Mas Zulfa, Mas. Jadi saya selalu, walaupun saya bukan pembimbing skripsinya, tapi kami cukup intens berdiskusi gitu ya. Ayo kami iso gitu kan, untuk lulus lebih cepat ya, sesuai dengan tema kali ini ya, percepatan skripsi gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan lebih awal gitu. Waktu untuk sempro, seminar proposal ya, itu bisa dimanfaatkan sungguh-sungguh buat skripsi betulan, tidak hanya udah sempronya selesai, habis itu nggak lanjut gitu kan. Kayak gitu ada di angkatan saya dulu banyak. Akhirnya Mas Hikam itu dia lulus 3 tahun 3 bulan. Hikam itu ya 3 tahun 3 bulan, jadi lebih cepat daripada saya. Senang sekali karena berarti ada manfaatnya juga ya diskusi dengan dosen itu gitu kan. Nah, barangkali percepatan ini menjadi satu tema yang penting juga. Mengapa kemudian diangkat oleh tim dari CDC ini menjadi hal yang relatif urgent gitu. Mungkin saya akan cerita di kampus saya itu dulu waktu saya masih kecil ya, masih semester berapa ya, masih semester 7, semester 8 gitu ya. Saya memperhatikan bahwa siklus skripsi di kampus kami itu lebih dari 4 tahun rata-rata gitu ya. Waktu di angkatan saya itu yang kurang dari 4 tahun, artinya lulus di bulan Juli, artinya
sebelum dia masuk ke semester 9 dia masih berada di lingkup semester 8 itu seangkatan itu seingat saya tahun 2014 ya, itu hanya 6 orang per 180, tak hitung tadi kurang lebih 3%. Kemudian sekarang sudah mulai meningkat luar biasa selang 7 tahun ya. 7 tahun itu sudah, tadi kemarin saya tanya ke anak wali saya, angkatan kalian berapa gitu. Kemudian saya hitung itu yang semester 8 belum sampai menyentuh selesai 8 itu sudah hampir 60% udah lulus. Jadi angkatan 2017 itu hampir 60%. Ini masih bulan Juni ya. Ini udah masuk nyentuh angka sekitar 60%. Mungkin nanti ada bulan Juli dan seterusnya, berarti akan lebih banyak yang kurang dari 4 tahun. Walaupun tidak memungkiri juga di kampus kami ada juga teman-teman mahasiswa yang sampai pakai injury time ya, masih pakai perpanjangan waktu ya. Itu juga ada. Tapi alhamdulillahnya ya bisa naik. Barangkali hal yang apa ya, kata kuncinya adalah membangun iklim ilmiah di kampus itu menjadi hal yang penting. Kalau saya memang, kalau saya pribadi biasanya kalau tadi yang saya ceritakan ya, minimal semester 4 itu sudah saya ajak untuk buat mini riset secara kelompok. Nah itu juga biar nggak kaget ya. Mungkin teman-teman ini berarti apa relevansinya, teman-teman lebih sering melakukan penelitian sebelum waktu skripsi tiba ya. Sebelum waktu skripsi tiba silahkan teman-teman dengan idenya masing-masing, monggo silahkan buat satu penelitian. Beberapa dosen mungkin berkenan untuk menjadi semacam, kan bukan dosen pembimbing resmi ya, artinya mereka tertarik buat diskusi. Saya rasa Bu Fajri Kirana terbuka untuk diskusi dengan teman-teman mahasiswa, kan? Jadi bisa diskusi sebelum anak-anak semester 4, semester 5, semester 6 itu udah mulai belajar untuk menemukan ide ya, buat satu penelitian, walaupun tentu masih banyak koreksi, nggak apa-apa, namanya juga mahasiswa yang belajar. Itu termasuk juga teman-teman bisa juga gabung di PKM. Nah biasanya ada kan, UNS juga cukup banyak biasanya yang ngirim PKM, program kreativitas mahasiswa ya. Teman-teman join di situ biasanya pakai scaffolding ya, artinya biasanya kelasnya ngajak adik-adik kelasnya. Nah teman-teman yang mungkin semesternya masih baru, yang masih semesternya 1 semester 2 barangkali yang join di sini 3, 4 silahkan join dengan kelas, nanti teman-teman bisa merasakan mengerjakan PKM itu, jadi nanti ketika skripsi asli gitu ya nggak kaget. Oke, ceritanya cukup panjang. Waktu saya sampai setengah 10 nanti ya. Baik, tadi ya mempersiap passion bisa juga dengan memeriksa juga minat riset Ibu dosen, tambah nanti membaca jurnal ya, penting juga nih baca jurnal atau baca skripsi sebelumnya. Nanti mungkin menemukan ide dari penelitian sebelumnya akan dibahas oleh Pak Syaiful nanti ya. Jadi itu salah satu hal langkah yang bisa kita gunakan. Jadi buka kelonggaran kita, berikan ruang pada diri kita untuk terbuka dengan hal-hal yang di sekitar kita. Dan tadi kata kuncinya, kalau memang kita pasti punya disiplin ilmu masing-masing, kita akan sensitif, kita akan lebih ngerti ya terkait dengan tema-tema itu, tentu sesuai dengan disiplin ilmu teman-teman semua ya. Yang diperlukan tadi, wis buku udah baca pinter, ditutup dulu gitu ya, dan dilihat sekitar kita apa sih yang menarik gitu ya, apa yang ada di sekitar kita gitu. Karena kalau enggak masalah itu berasal dari, khawatirnya ketika permasalahan itu berasal dari permenungan kita tanpa kita tahu dengan real life-nya atau fenomena di masyarakatnya, kita akan nanti ketika menyusun skripsi, saya mau nyusun ini, topiknya ini, ya, tapi nggak ada, kesusahan untuk kesusahan untuk mencari subjeknya ini nanti ya. Kadang-kadang ada juga mahasiswa saya yang terjebak pada situ. Jadi dia wes baca buku banyak, buku perkembangan santrok gitu, dibaca gitu ya. Terus begitu mau
udah buat proposal, begitu suruh cari subjek bingung ya. Karena masalahnya tidak berakar dari masalah di masyarakat. Ya. Dia tidak pernah berjumpa dengan misalnya orang yang mengalami gangguan apa gitu ya, DSM berapa misalnya, tidak pernah menjumpai itu, kemudian dia mengangkat itu sehingga ketika sudah waktunya ngambil data, dia nggak ada subjek, ya, nggak ada subjek. Jadi pastikan ya, apa salah satu pelajaran yang bisa diambil di sini adalah ketika kita mau ambil skripsi, pastikan teman-teman ada subjeknya, gitu ya, ada subjeknya. Keberadaan subjek pastikan ada. Dari ketika kita baca fenomena di sekitar kita, itu pasti kita akan ada subjeknya. Kalau kita baca buku, kemudian ya bukan saya menyalahkan baca buku, bukan. Baca buku penting, tapi kita harus juga sensitif dengan lingkungan kita. Oh, di sana ada subjeknya. Oh, ada subjeknya misalnya seorang wirausahawan yang sukses, padahal dia kecilnya misalnya kurang secara ekonomi kurang gitu ya, secara pendidikan juga kurang, kok bisa menjadi seorang wirausahawan sukses. Nah, ini kan menarik ya, true story dari orang ini gitu kan. Oh, ada orangnya, kemudian kita relate-kan dengan keilmuan kita, kemudian kita sambungkan dengan jurnal penelitian sebelumnya. Itu ya. Jadi mengamati secara langsung keuntungannya itu tadi. Jadi kita memastikan ada subjeknya. Oke, baik. Nah, ini dia. Masuk ke menguji kelayakan ide kita ya. Kita punya ide nih. Tadi, apakah manfaat enggak sih ide kita gitu ya? Misalnya mau meneliti apa ya? Baca fenomena dari mengamati dengan sekitar kita terkait dengan fenomena tadi, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Misalnya siswa yang sekolah dari rumah atau mahasiswa yang kuliah dari rumah gitu ya, secara online. Kira-kira nanti ketika saya mengangkat ide ini jadi topik penelitian saya, itu manfaat enggak? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Manfaatnya apa? Terus manfaatnya apa sih buat ilmu misalnya psikologi atau sosiologi atau yang lainnya, misalnya pendidikan gitu kan. Apa manfaatnya buat sumbangsinya apa ya kira-kira ya? Jangan-jangan nggak bermanfaat gitu ya. Nah, itu teman-teman harus menguji sendiri ya. Kita punya ide ini kira-kira ada manfaatnya enggak ya? Oh, ide ini ada manfaatnya enggak misalnya. Oh, ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya ya, oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita punya akses enggak gitu ya. Maksudnya apa tadi? Maksudnya adalah kita punya akses terhadap subjek ini atau tidak. Subjek ataupun partisipan mungkin di bahasa teman-teman, atau informan sama aja mungkin. Kita punya akses ke situ enggak misalnya. Oh, oke, saya punya misalnya punya akses ke orang-orang ini atau ke sekolah ini misalnya. Oh, punya akses ke sekolah ini, dipastikan dulu punya aksesnya. Kalau kita nggak punya aksesnya akan susah ya. Jadi manfaat enggak, kemudian punya aksesnya enggak. Khusus misalnya pada teman-teman yang tertarik pada penelitian berbasis penggalian data wawancara, barangkali yang perlu diperhatikan juga ketika kita punya akses ke subjek ini, misalnya wirausahawan tadi misalnya ya. Oke, saya kenal dia. Pertanyaan berikutnya tidak hanya itu. Akses ketika pakai data wawancara itu berkaitan dengan kira-kira Bapak wirausahawan itu dia mau nggak jadi subjek saya. Kan belum tentu wirausahawan itu mau. Ada dia ada di situ, tapi bersedia nggak jadi subjek kita untuk kita lakukan wawancara. Karena penelitian kualitatif itu yang fenomenologis khususnya itu sangat butuh yang namanya kedekatan interpersonal dengan subjek penelitian. Kita bangun kehangatan, baru kemudian keluar ya, mengeluarkan apa yang ada di fenomena yang ada di Pak wirausahawan itu gitu kan. Mau mewawancarai misalnya aktivis, barangkali teman-teman tertarik mewawancarai aktivis 98 tema-tema retro misalnya, aktivis 98 yang terkait dengan reformasi tahun 98 itu. Mungkin teman-teman belum lahir ya, barangkali. Oh, ada nih aktivis 98 tahun 98 ini yang genrenya politik, penelitian politik, ini menarik juga. Atau bahkan yang kemarin
bisa diangkat juga misalnya tahun 65 ya, bagaimana persepsi terhadap kejadian tahun 65 gitu kan. Ada nggak yang subjeknya? Oh ada subjeknya, kira-kira mau nggak jadi subjek kita, itu kan jadi pertanyaan. Nah, selain itu terkait dengan akses ini, kalau dia mau untuk kita wawancarai, kita kira-kira orang tersebut, wirausahawan tersebut atau aktivis tersebut atau pelaku sejarah di tahun 65 ini kira-kira bersedia untuk mengeluarkan fenomenanya enggak? Kira-kira bersedia untuk mengeluarkan persepsi dia atau tidak, mengeluarkan unek-uneknya atau tidak? Itu jadi satu pertanyaan lagi. Jadi akses itu gak hanya, oh akses dia ada, kemudian dia mau jadi subjek saya, tapi pertanyaan berikutnya ketika teman-teman menggunakan wawancara itu adalah, dia mau nggak bercerita? Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak mau bercerita, yang menceritakan secara lebih detail ya. Barangkali ada luka-luka psikologis, ada hal-hal yang tentu jadi barrier ya, jadi barrier sehingga tidak bisa menceritakan itu. Nah, monggo teman-teman yang kira-kira nanti ke depan punya penelitiannya, mengangkat ide penelitian itu dengan basisnya adalah penggunaan data wawancara, itu dipastikan. Karena kalau tidak nanti akan data yang muncul biasanya data-data perifer atau data-data yang sifatnya permukaan saja, jadi kayak ngangket aja gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, udah gitu. Lalu di penelitian kualitatif kita butuh probing, kita butuh data yang sifatnya dalam ya. Nah itu dia. Salah satu bisa jadi ide juga, misalnya ada wirausahawan yang kira-kira sukses, barangkali untuk mau meneliti itu monggo. Atau tadi aktivis, monggo. Atau apa lagi ya. Kalau mungkin yang teman-teman politik itu persepsi politik ya, persepsi politik generasi milenial juga bisa ya. Bagaimana perspektif dari generasi milenial, generasi teman-teman mungkin generasi Z ya maksudnya ya, itu tertarik dengan isu-isu politik atau enggak gitu ya, bisa digali juga. Kemudian apakah ada ciri-ciri yang sama? Ini apakah misalnya kalau di fenomenologis ya, saya lebih banyak pakai fenomenologis memang selain dari open ended ya. Pertanyaan open ended saya banyak juga lebih ke penelitian fenomenologis. Jadi ketika kita mau meneliti, mewawancari orang, biasanya kita butuh subjeknya. Kalau pakai interpretatif phenomenological analysis, kita butuh minimal kurang lebih 3 buat level S1 ya. Satu itu kita butuh 3 subjek biasanya. Tapi monggo disesuaikan dengan prodi masing-masing. Biasanya kalau di psikologi pakai IPA itu minimal 3 subjek. Jadi pastikan ada 3 subjek dengan ciri-ciri yang sama gitu ya. Kalau karena nanti kalau di IPA harus ada satu step, nanti teman-teman nanti akan belajar mungkin di kesempatan yang lain gitu ya. Itu harus setengah N plus 1 gitu datanya. Jadi itu ya, kita harus menemukan ide, menguji kelayakan. Oke, ini adalah jadi fenomena itu kita temukan, kita sensitif terhadap hal-hal di sekitar kita. Kemudian tidak berhenti di situ teman-teman. Nanti mungkin akan relate dengan materi dari, semoga relate dengan materi Pak Syaiful terkait dengan penelitian sebelumnya. Jadi fenomena itu kita di bab 1 ya khususnya, kita butuh fenomena ini ada nggak penelitian-penelitian sebelumnya ya. Penelitian sebelumnya bicara apa, nanti dicari gap research-nya atau jarak penelitiannya atau apa saja yang kemudian bisa diperdebatkan di penelitian-penelitian sebelumnya, atau apa-apa saja yang memang belum pernah diteliti gitu ya, novelty-nya apa gitu kan. Jadi dari fenomena tadi kita sudah menemukan mau penelitian ini, mau ini gitu ya. Kita harus nanti sambungkan dengan penelitian sebelumnya, gap-nya apa gitu ya. Kemudian tadi manfaatnya apa, itu jadi salah satu hal yang harus teman-teman penuhi, selain daripada menyesuaikan dengan minat riset dari Bapak Ibu dosen. Ya, Bapak Ibu dosen ini minatnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang ada Bapak Ibu dosen yang pokoknya atau memang spesialisasinya itu gitu ya, dengan tema itu gitu ya.
Sehingga kalau pengen tema yang lain bisa pakai atau bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu yang lain gitu ya. Itu. Jadi dari fenomena kemudian nanti akan dibahas terkait dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Ya, masih sedikit aja ya ini ya. Kemudian pastikan itu juga apa? Ada kebermanfaatannya gitu ya. Jadi bingung ini. Saya meneliti penelitian ini tapi ketika diminta untuk menyebutkan apa sih manfaatnya, apa ya manfaatnya, itu bingung sendiri ya. Jadi kita harus menguji sendiri tadi ya, menguji yang slide sebelumnya tadi dengan ide kita itu apa manfaatnya, kira-kira punya akses ke subjek atau enggak, kemudian subjeknya berapa atau ciri-ciri yang sama, homogenitas subjeknya seperti apa gitu ya. Misalnya mau meneliti apapun ya, sebetulnya itu juga diperlukan biasanya kan di penelitian kuanti juga saya rasa sama, butuh untuk melakukan tryout gitu kan, butuh tryout, butuh untuk subjeknya kayak gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan lah kurang lebih seperti itu. Barangkali itu di samping itu ada skripsi saya ya, skripsi saya waktu S1 yang saya ceritakan tadi terkait dengan nasionalisme presiden mahasiswa gitu ya. Itu skripsi saya, kayak saya masih menyimpan satu ya. Saya tadi tak cari-cari nggak ada ya, nggak bisa saya tunjukkan maksudnya. Mungkin di perpustakaan kampus masih ada. Seingat saya di dosen pembimbing saya itu sekarang jadi kolega beliau. Jadi saya ada di lemari beliau itu, skripsi saya masih disimpan untungnya. Nah ini mungkin saya tunjukkan fotonya saja ya. Foto skripsi saya ini saya fenomenologis kualitatif. Oke, barangkali nah ini mengenai skripsi. Skripsi itu memang secara SKS tidak besar ya. Paling kalau di psikologi undip itu cuma 6 SKS sebetulnya. Jadi tidak terlalu banyak. Ini jadi satu refleksi buat saya dan sering saya sampaikan ke mahasiswa, ini 6 SKS, kamu biasanya ambil 24 SKS. Ya sangat possible, sangat memungkinkan toh ketika mau lulus satu semester itu hikam itu yang tadi saya ceritakan tuh, saya sering ngomongin kayak gitu. Oh, kamu biasanya ngambil 24 SKS kok skripsi mau banyak-banyak bulan gitu kan, ngapain panjang-panjang gitu ya. Berarti kamu perlu siapkan desain pro atau proposalnya, kemudian di skripsinya. Jadi dia hanya tadi 3 bulan kalau salah. Jadi dia rekor di prodi kami itu paling cepat setahu saya selama saya di psikologi hidup itu 3 tahun 3 bulan, yaitu si kami itu yang sudah kayak adik kakak gitu ya sama saya, karena ya pernah cukup lama. Nah skripsi itu ini mungkin sedikit bahas ya dinamika skripsi di beberapa waktu yang tersisa, masih ada 50 menit. Jadi skripsi itu intinya adalah gambaran ya, gambaran performansi kita secara mandiri. Karena walaupun dengan tetap ada pembimbingan dari Bapak Ibu dosen tetap ya, tapi ini gambaran performa kita selama mandiri ya. Kita kalau kelompok seperti apa lah, skripsi ini proyek mandiri kita, gitu ya. Proyek mandiri kita walaupun tetap ada pendampingan. Nah, gambaran kita akan diuji di situ. Makanya efikasi diri, kepercayaan diri itu memang perlu ditemukan. Tipsnya apa? Tipsnya tadi, mulai bagi yang mahasiswa, yang teman-teman di sini masih semester masih muda, silahkan belajar ya. Belajar untuk meneliti. Bareng siapa? Bareng kak kelas. Kalau bingung, tanya Bapak Ibu dosen, pasti beliau sangat suka sekali ketika ada mahasiswa semester baru masih maba gitu kan, itu kemudian tertarik dengan penelitian, pasti sangat terbuka sekali melihat hal tersebut. Kemudian menaklukkan diri, ini yang jadi apa ya, jadi PR juga, karena kemampuan untuk meregulasi diri, memanage waktu itu menjadi hal yang penting ya buat teman-teman yang mungkin di sini yang sudah semester 6, 7 atau seterusnya ya. Ini kemampuan regulasi diri memang penting. Sehari itu kalau idealnya biasanya kita ya sehari itu kayak orang kerja ya sebetulnya mahasiswa. Sehari kerja berapa jam? 7 jam, ya udah berarti skripsi sehari 7 jam juga gitu. Biasanya kuliah berapa jam? Ya berarti jangan berbeda dengan waktu kuliah. Anggap skripsi itu ya seperti itu, seperti lazimnya kita tetap kuliah itu loh. Jadi sekian jam ya udah kita lakukan sekian jam.
idealnya ya 7 jam lah dalam sehari kita fokuskan untuk skripsi. Start jam 7, selesai jam berapa misalnya. Selesai jam 16, mungkin ada rehat buat sholat, makan gitu kan. Nah itu. Dan tidak hanya kerja secara intelektual ya, tapi secara psikologis ini memang penting banget. Karena saya punya satu mahasiswa yang saya kenal itu dia nggak ada masalah dengan IPK. IPK cukup bagus, artinya di ukuran mahasiswa sekarang masih standar lah ya, 3,3 lah, dia punya 3,3. Tapi dia sampai mengerjakan skripsi ini sejak saya belum di psikologi, pulang ke psikologi Undip tahun 2017, saya pulang ke Undip itu 2018. 17 sampai kemudian 21 ini nggak ada progres. Artinya ini tidak hanya kerja intelektual saja. Saya punya banyak contoh ya. Dia pinter gitu ya, teman seangkatan pinter banget. IPK-nya mungkin ya unda-undi lah sama saya gitu. Maksudnya ya seimbang lah, mungkin di atas kadang di bawah, jadi saling naik turun gitu. Tapi dia lulus juga butuh waktu yang lama. Jadi apa artinya? Artinya ini adalah juga masalah psikologis ya. Masalah tadi regulasi diri, masalah menaklukkan diri sendiri tadi. Kemudian kadang-kadang energi untuk mengatasi ketakutan kita itu lebih besar daripada energi untuk membuat skripsi itu sendiri ya. Ini refleksi. Karena apa ya? Ya tadi saya contohkan itu, setelah saya tanyai kenapa kamu waktu 4 tahun itu nggak ada progres, saya takut sama dosennya. Loh, bukankah ada mekanisme jika Anda takut, Anda atau tidak berprogres dengan satu dosen, Anda bisa mengajukan pergantian dosen gitu kan. Kenapa tidak dilakukan gitu. Jadi energi takut itu tergumpal selama 4 tahun dan tidak berprogres. Akhirnya yang sudah mau injury time ini kemudian diserahkan ke saya. Jadi saya ini baru dapat mahasiswa bimbingan skripsi yang sudah injury time semester 14 ya. Dia baru 1-2 minggu ini berkonsultasi sama saya. Ya semoga bisa meluluskan mahasiswa yang sudah injury time. Jadi berarti kita perlu yang betul untuk mengelola ketakutan kita. Jangan sampai kita terlalu takut dengan skripsi. Toh tadi saya bilang, skripsi bukan cuma ya, jadi memang hanya 6 SKS gitu. Bobotnya ini masterpiece. Oke, ini masterpiece. Tapi tolong diingat, biasanya kita ambil 24 SKS, tapi ini hanya 6 SKS. Kita butuh sungguh-sungguh, tapi jangan keweden ya. Ojo keweden, jangan terlalu takut gitu. Karena secara logik 6 SKS itu bisa selesai dalam 1 semester gitu ya. Tentu dengan ikhtiar ya, dengan doa. Ini yang terakhir slide saya adalah yang harus diluruskan ya, harus dilakukan adalah meluruskan pandangan terkait dengan dosen pembimbing. Jangan sampai nanti udah punya deskripsi, ya, udah belajar dari workshop ini, udah temu sama fenomenanya. Nah, ini ya pentingnya tadi saya katakan pentingnya relasi interpersonal dengan wakil dosen, menjaga hubungan baik itu ya. Agar nanti ketika proses skripsi berlangsung nanti ke depan, itu adik-adik nggak takut ya, teman-teman nggak takut dengan Bapak Ibu dosennya. Ini orang yang luar biasa baik loh. Di tengah kesibukan Bapak Ibu dosen, beliau-beliau itu bersedia untuk membantu kita ya. Ini harusnya mandiri, tapi Bapak Ibu dosen bersedia untuk bantu kita. Nah ini perlu diluruskan. Ulang Bapak Ibu dosen ini lama balas chatnya, wajar ya. Mungkin perlu kita lihat kebiasaan beliau. Biasanya kalau saya nggak dibalas itu karena chatnya numpuk-numpuk, saking banyaknya terus ketumpuk. Kalau saya selalu bilang kalau sama teman-teman mahasiswa tuh, nggak, kalau sampai 1 hari nggak dibalas, chat lagi aja, barangkali chatnya memang ketumpuk gitu. Tapi ya itu tadi ya, diluruskan pandangannya, disesuaikan dengan karakteristik beliau, kira-kira seperti apa gitu ya. Kemudian adalah menulis yang konsisten. Tadi sudah saya singgung, sehari usahakan 7 jam itu garap skripsi aja. Saya rasa Bapak Ibu orang tua itu nggak keberatan kok kalau kita 1 semester untuk mengerjakan skripsi fokus gitu, nggak akan keberatan kok kok nggak bantu Bapak Ibu toh gitu kan. 7 jam dari 24 jam masih ada 17 jam. Mungkin separuh untuk istirahat, separuh untuk bantu orang tua, kayaknya masih cukup ya. Nah, itu dia. Jadi menulis secara konsisten dan mengerjakan secara jujur. Jangan lupa nanti ketika teman-teman hadapi mungkin di segmen workshop berikutnya yang membahas putar mengolah data dan lain sebagainya, barangkali nanti ada, itu harus jujur ya mengolah datanya ya. Dan konsisten tadi.
secara konsisten. Baca itu penting, tapi nulis itu juga lebih penting karena saya paham terkait dengan ini tapi nggak dituliskan di draft skripsi. Bapak Ibu dosen tahunya dari mana gitu kan. Jadi setiap kita baca jangan lupa sitasi. Kalau di psikologi eh, sitasi pakai APA ya, APA 7 edition jangan lupa itu ya. Itu dipastikan ditulis biar kita nggak bingung. Wah, Hikmah mau coba nang dia gitu kan. Nah, ini penting juga tuliskan apa yang sudah kita baca. Yang jangan adalah menciptakan ketakutan sendiri. Ya, jangan menciptakan ketakutan. Seperti skripsi itu paling susah gitu ya. Itu mungkin paradigma lama ya, paradigma baru. Skripsi itu menantang seperti tadi disampaikan di awal acara ya. Skripsi itu menyenangkan seperti Mbak MC tadi menyampaikan. Menyenangkan karena memfasilitasi kita untuk media mencari tahu. Kemudian jangan tunda-tunda dan jangan berikan jeda waktu yang lama. Sekali kita memberikan jeda waktu, lama-lama kita terbiasa dan makin lama akan akumulasi sehingga kita akan susah nanti ke depan ketika melanjutkan skripsi itu kembali. Oke, itu ya sedikit yang bisa saya bagikan terkait dengan skripsi ya, skripsi menemukan fenomena di sekitar kita. Kalian coba kosongkan pikiran, kosongkan pengetahuan teman-teman di bracketing, disimpan. Kemudian silakan teman-teman mencari tahu kira-kira apa ya yang menarik di sekitar kita ya. Beberapa isu tadi sudah saya sampaikan, semoga bisa jadi salah satu alternatif barangkali untuk membantu teman-teman lebih aware terkait dengan fenomena-fenomena yang di lingkungan kita. Terima kasih.